Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan. Kita akan naikkan satu pujian, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh Engkau baik Allah. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan Engkau. Betapa ajaib dan dahsyat perbuatan-Mu di tengah umat-Mu. Haleluya, haleluya. Pujian dan sembah kami bagi-Mu Allah yang hidup. Haleluya, Yesus. Ya Allah, ya sana, ya Allah, mengatakan Allah, ya Yesus, ya Allah, ya Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya sana, ya Allah, mengatakan Allah, ya Yesus, ya Allah, ya Yesus. Haleluya, kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah. Haleluya. Ya Allah, ya Yesus, ya Allah, mengatakan Allah, ya Yesus, ya Allah, ya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Haleluya. Hosana
puji Tuhan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan bersuka di dalam hadirat Allah. Kita akan menari bagi Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Janji-Mu Tuhan seperti fajar pagi hari bagi kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Sabab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lebih sungguh lagi janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan. Kami percaya janji-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Saya persilakan hamba ini. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas Roh Kudus yang Kau anugerahkan kepada kami supaya kami boleh tetap rindu dan bersekutu dengan Kau dalam kasih yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih bagi karunia iman, terima kasih bagi sukacita dan sejahtera yang Tuhan beri di tengah-tengah penderitaan, tengah-tengah pandemi, tengah-tengah kekurangan secara ekonomi, tetapi Tuhan tetap menjaga kami. Sehingga sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang daripada Tuhan menjaga, menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini, sore hari ini kami mau dikuatkan, kami rindu firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan bagian kami. Sebagai hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru hanya dari firman Tuhan. Amin. Manusia hidup bukan dari roti, tapi juga dari setiap perkataan firman yang berasal daripada Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami. Kami siap dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Luar
biasa, ada semangat luar biasa. Haleluya. Tengah-tengah pandemi, tengah-tengah irit-irit makan sampai dulu saya beratnya 80-an ya. Sekarang mungkin tinggal 75, 74, jadi melorot 1 bulan 1 kilo. Haleluya. Ini luar biasa. Karena kurang duduk nyetir, biasanya duduk nyetir minum makan jadi. Sekarang di bengkel kerja, saya kerja sendiri di bengkel. Pak Abdon tahu, tadi main. Pak Pri juga tahu saya kerja di bengkel ya. Karyawan saya suruh resign, saya berhentiin, nggak bisa gaji, penghasilannya berkurang. Tapi tetap puji Tuhan. Amin. Pertama kali, inilah keadaan dunia sekarang. Untuk ini sejak Menara Babel. Hari ini dunia mengalami perkara yang sama di seluruh dunia. Mengalami persatuan, bersatu di dalam pandemi. Sekarang sudah hampir di seluruh dunia. Tidak ada negara tanpa terkecuali mengalami. Di 200 terakhir di update 212 negara sudah mengalami pandemi dan mengalami pembatasan sosial, mengalami pakai masker, mengalami social distancing, mengalami cuci tangan setiap saat. Bengkel harus ada keran cuci tangan, rumah sakit semua harus ada, masuk setiap masuk cuci tangan, betul ya? Cuci tangan, serahkan dahi, serahkan tangan, betul ya? Kemana-mana sekarang di seluruh dunia, serahkan dahi, serahkan tangan. Apakah kebetulan? Pertama kali umat manusia sejak Menara Babel. Menara Babel juga begitu. Alkitab mencatat Menara Babel, mari kita kumpul sama-sama bikin menara supaya kita sampai ke surga, sampai ke langit, sampai ke surga. Hari ini juga manusia seluruh dunia mengalami peristiwa yang hampir sama di seluruh dunia. Diperintah oleh satu kekuatan yang dia tidak pilih. Pakai masker semua pakai masker. Cuci tangan semua cuci tangan. Serahkan dahi, serahkan dahimu. Serahkan tanganmu, tangan dan dahimu. Tangan dan dahimu kemana-mana. Kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Berhati-hatilah, Tuhan Yesus bilang. Sebab kamu tidak tahu kapan, waktu dan hari kedatangan mempelai laki-laki. Amin. Kita akan diangkat. Lalu antikristus yang kalah peperangan di surga, yang kemudian dicampakkan ke bumi, dia ngamuk di sini, murka Allah terjadi, kita tidak ada di sini. Siap mendengarkan firman Tuhan lebih jauh? Amin. Sudah siap? Mari kita lihat Matius 20. Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya bersyukur 1 bulan persiapan untuk satu topik ini bisa sampai saya hafal. Haleluya. Ini saya sangat senang sekali. Kalau setiap minggu khotbah itu, stres, banyak stres. Bahannya belum dapat, sudah harus ngomong kemana lagi nih. Waduh, kalau 1 bulan dikasih sama Pak Pri, puji Tuhan. Saya tidak, soalnya agak kalau nyerap tuh agak lama. 1 bulan, puji Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tema malam hari ini, tema sore ini adalah yang memiliki minyak diterima dalam pesta perjamuan kawin. Katakan amin. Amin. Pada waktu itu, Hal kerajaan surga seumpama seorang 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, mereka yang telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Amin. Penutupnya adalah, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat, apun jam. Semestinya dalam bahasa aslinya ini hari dan jamnya, ini kok disebut sakatnya. Bahagialah dia yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkan, dan siap melakukan. Diberkatilah dia. Malam hari ini adalah peristiwa ini di mana Tuhan Yesus berdiskusi untuk terakhir kali kepada murid-muridnya sebelum dia dikhianati oleh Yudas. Jadi pada waktu pagi-pagi Tuhan Yesus ngamuk di Bait Allah. Pada waktu pelayanan pertama Tuhan Yesus ngamuk di Bait Allah. Nah ini pelayanan terakhir juga ngamuk di Bait Allah. Bukan hanya ngamuk, dia marahi semua ahli-ahli Taurat dan para Farisi. Kamu ini munafik, kamu ini seperti kuburan, kamu dan sebagainya. Marah sekali Tuhan Yesus. Selesai ngamuk-ngamuk di Bait Allah, karena Bait Allah dipakai tempat para penyamun, tempat manicin, tempat berjual beli, tempat membeli pengampunan dosa, tempat membeli doa, tempat membeli keselamatan. Semestinya keselamatan karena anugerah, tapi diperjualbelikan. Tuhan Yesus ngamuk. Dan sorenya, siangnya dia pergi ke bukit namanya Bukit Zaitun. Dari sana dia melihat Yerusalem dan Bait Allah. Lalu murid-muridnya bertanya, kapan kamu tiba waktunya? Kapan kerajaan Israel akan dipulihkan? Tuhan Yesus jawab. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang ini sesuai dengan kata Tuhan Yesus. Di perumpamaan 10 gadis kita akan belajar bagaimana kita harus bersiap siaga menyambut kedatangan Tuhan yang datang seperti pencuri. Kenapa seperti pencuri? Karena dia datang di awan-awan. Jadi sangat berbeda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan menjemput gereja dengan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi disertai dengan awan-awan. Beda. Itu dua peristiwa yang beda. Sudah siap? Perumpamaan ini adalah perumpamaan di mana dikatakan hal kerajaan surga seumpama gadis. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, kerajaan surga datang, itu diperumpamakan seperti gadis, 10 gadis. Gereja, gadis itu adalah gereja Tuhan, amin. Udah ngerti ya? Jadi gereja pada akhir zaman, di gereja pada waktu nanti Tuhan Yesus datang, itu ternyata ada 2 macam. Gereja itu adalah mempelai. 1 bodoh, 5 orang bodoh, 5 orang bijaksana. Udah ngerti ya? 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang bodoh tidak punya minyak, yang bijaksana punya minyak. Sama-sama gereja. Dia sama-sama punya lampu, sama-sama punya firman Tuhan, sama-sama dibaptis, sama-sama rajin ke gereja, sama-sama melayani. Bedanya, yang satu punya minyak, yang satu tidak punya minyak. Apa itu minyak? Alkitab mengatakan minyak adalah Roh Kudus. Katakan amin. Yang satu punya Roh Kudus, yang satu tidak punya Roh Kudus. Yang satu punya Roh Kudus, orang yang di dalam hatinya ada Roh Kudus, langkah pertama dia akan menangis. Dia tahu dirinya orang berdosa. Katakan amin. Amin. Barang siapa di sini yang tidak berdosa, kalau dia mengaku tidak berdosa, dia tidak punya Roh Kudus dalam hatinya.
tahu kita orang berdosa, dan kemudian kita menyesal, dan kemudian kita mengatakan pada Tuhan, saya ini orang berdosa. Biarlah darah-Mu yang kudus yang Kau curahkan di salib menyucikan hari demi hari. Bukan hanya dulu saja, hari demi hari, terus menerus. Karena pengudusan itu adalah kata Alkitab yang terulang-ulang terus. Katakan amin. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari detik ke detik, terus menerus. Kenapa? Karena kita ini sudah berdosa. Dosa itu artinya kita memberontak sama Tuhan. Dosa itu artinya pada waktu kita disuruh jangan makan buah tentang pengetahuan yang baik dan benar, tapi kita makan, memberontak sama Tuhan. Dosa itu artinya pada waktu Tuhan bilang, pada waktu kamu makan, kamu mati. Lalu iblis datang, nah kamu tidak mati. Itu berdosa lagi, memberontak lagi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan tahu bahwa keselamatan hanya karena anugerah. Amin. Sekarang banyak gereja yang menentang ayat itu. Banyak pendeta-pendeta yang saya dengar khotbahnya, apa itu gereja hanya anugerah? Kita bilang kita hidup hanya anugerah. Kecuali konsep dosanya salah, baru dia tahu kalau itu bukan karena anugerah. Ada seorang Farisi berdoa, dia di depan, Tuhan terima kasih, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Sebab dia berdoa pada dirinya sendiri, bukan pada Tuhan. Sebab saya berpuasa 2 kali seminggu. Sebab saya memberi perpuluhan tepat waktu. Sebab saya melayani Tuhan, terima kasih. Sebab saya bisa pasar roh. Sebab saya bisa usir setan, oh terima kasih, terima kasih. Lalu ada pemungut cukai berdoa, dia tidak berani untuk sembunyi-sembunyi. Tuhan, aku orang berdosa, be mercy on me. Aku perlu belas kasihan. Tuhan Yesus bilang yang diselamatkan pemungut cukai karena anugerah diselamatkan. Katakan amin. Amin. Orang yang di dalam hatinya ada Roh Kudus, dia pasti lahir baru. Katakan amin. Amin. Apa itu lahir baru? Lahir baru itu pekerjaan Tuhan semata-mata, 100% pekerjaan Tuhan. Nikodemus saja tidak ngerti, apalagi kita. Nikodemus itu topnya top guru Yahudi, guru orang Yahudi sampai Tuhan Yesus, kamu nih guru Yahudi tidak tahu perkara-perkara lahir baru. Be born again itu 100% pekerjaan Roh Kudus. Amin. Orang yang di dalam hatinya tidak ada Roh Kudus, dia mencari Yesus sebagai salah satu senjata untuk supaya dia bisa selamat. Karena dia sudah banyak punya senjata. Oh, saya sudah bisa berbahasa roh, salah satu aset saya. Saya sudah bisa khotbah, salah satu aset saya. Saya sudah bisa memenangkan jiwa-jiwa, dan saya cukup baik. Kan saya usir setan bisa. Pada saatnya Tuhan Yesus bilang, I don't know who you are. Katakan amin. Amin. Yang Tuhan kenal adalah yang di dalam hatinya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Yesus Kristus. Orang yang di dalam hatinya ada Roh Kudus, dia setiap hari, Tuhan terima kasih bagi penyertaan-Mu hari ini. Hidupku 100% bergantung kepadamu. Katakan amin. Amin. Jadi yang kedua, orang yang ada Roh Kudus dia pasti lahir kembali. Amin. Karena kelahiran kembali itu pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama tadi, orang yang punya Roh Kudus dia menyadari dirinya orang berdosa. Katakan amin. Amin. Dan yang ketiga, orang yang di dalam hatinya ada minyak Roh Kudus ya. Di dalam hatinya ada Roh Kudus, ada minyak. Dia gadis yang bijaksana adalah seperti kata-kata Tuhan Yesus, kamu bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Ada pertobatan.
Sebab apa? Sebab kita ini berdosa. Alkitab mengatakan semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu simple present tense bahasa aslinya. Ngerti ya simple present tense ya? Bukan past tense, bukan future tense. Itu simple present tense. Artinya seumur hidup manusia itu berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Katakan amin. Oleh sebab itu seumur hidup kita perlu minyak, kita perlu Roh Kudus setiap saat. Amin. Jangan bilang semua manusia berdosa lalu diterjemahkan oleh gereja-gereja. Oh, itu dulu waktu saya baru dibaptis, sekarang saya sudah tidak berdosa. Omong kosong. Itu blasphemy. Itu menghujat Tuhan. Karena bahasa aslinya itu simple present tense. Semua manusia sudah berdosa. Jangan satu orang pun di sini mengaku sekarang saya sudah tidak berdosa. Sekarang saya sudah suci karena saya sudah dibaptis, karena saya sudah berbahasa roh, karena saya sudah melayani Tuhan. Itu blasphemy, menghujat kuasa Roh Kudus. Alkitab tegas mengatakan semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah selama-lamanya. Kapan? Seumur hidup kita melakukan perbuatan yang memberontak sama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus punya minyak. Amin. Kita harus ada minyak. Di samping ada lampu, di samping ada kebenaran, kita juga ada roh. Katakan amin. Ada saatnya kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ibu, ada saatnya nanti kamu tidak menyembah di sini dan tidak menyembah di Yerusalem, tetapi ada saatnya penyembah benar dia akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Semua gereja punya kebenaran, tetapi tidak semua gereja punya roh. Saya percaya gereja di sini, pribadi di sini, semua ada minyak. Katakan amin. Amin. Ada Roh Kudus. Semua mengaku saya berdosa di depan Tuhan dan harus bertobat. Bagian yang terakhir adalah Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa. Katakan amin. Haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus pelayan di Kapernaum, ada orang namanya Lewi atau Matius, si pemungut cukai. Ada kisah itu? Ini yang diselamatkan dari Tuhan ini kemudian menulis Injil pertama di dalam Perjanjian Baru. Siapa dia? Siapakah si Lewi pemungut cukai? Dia seorang pemungut cukai. Apa artinya pemungut pajak? Pemungut pajak di hadapan orang Yahudi, di hadapan bangsa Yahudi itu adalah berdosa yang paling besar. Sebab apa? Sebab dia mengkhianati bangsanya karena menghisap darah bangsanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menyembah Allah yang bukan Yehova. Dia menyembah Allah, dia menyembah Kaisar. Ini pendosa yang paling besar. Itu namanya Lewi. Pada waktu Tuhan Yesus lewat, Lewi sedang di meja pajak. Lewi ini seorang pajak yang dalam bahasa ini kepai. Kepai itu artinya itu pajak bumi bangunan, pajak kekayaan, pajak mobil, pajak ini. Si Sakeus ini bukan kepai, dia mokas. Dia memajaki yang lain. Dia majaki jembatan, majaki jalan, pokoknya kelihatan orang dipanggil, kamu belum bayar kursi ini, bayar dulu pada Kaisar. Itu namanya mokas, ada mokas besar. Jadi dalam bahasa perjanjian bahasa Alkitab itu ada dua pungut pajak. Ada kepai, G-E-B-B-B-I, kepai, dan ada mokas. Si kepai ini namanya Lewi. Kalau si mokas ini contohnya Sakeus. Nah, dua-duanya. Ini orang yang ini musuh rakyat, pengkhianat, sangat dibenci, pendosa besar. Lebih besar dosanya daripada pelacur dan pembunuh pemungut pajak ini. Tapi Tuhan Yesus justru panggil dia. Waktu Lewi si pemungut cukai dipanggil oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya dia
yang mau waktu Tuhan Yesus datang, nah aku kan datang ke mau. Bukan hanya dia kumpulkan banyak sekali para pemungut cukai yang lain-lain yang dia kenal, dia telepon, dia WA semua. Kalau zaman sekarang dia WA semua relasinya, datang, aku ada pertemuan, aku ada meeting, datang. Lewi ini rumahnya besar sekali rumahnya. Dari mana kita tahu? Murid-muridnya 12 orang. Kalau rumah saya paling 20 orang udah penuh ya, betul loh Pak ya. Lewi ini rumahnya besar, dia orang kaya. Sangat kaya. 12 orang murid Tuhan Yesus, 13. Ada dia juga undang pemungut cukai juga datang, orang Saduki, satu kota Kapernaum itu. Juga teman-teman rekan sejawatnya, suami istri diundang juga. Mungkin ratusan orang. Dan muat di rumahnya. Pestanya besar lagi. Dan Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan yang marah siapa? Orang Farisi. Dia bilang, kenapa kamu duduk makan bersama pemungut cukai, si pendosa besar? Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang untuk mencari yang hilang. Katakan amin. Amin. Bukan orang sehat yang perlu dokter, tetapi orang sakit yang memerlukan dokter. Matius, si pemungut cukai, si Lewi, orang yang sangat rendah hati. Dia menulis Injil Matius hanya 2 kali. Dia catatkan namanya di Injil Matius. Di kasus mengenai dia dipanggil, dan kemudian di kasus mencatat murid-murid 12 murid Tuhan Yesus. Hanya 2 kali. Itu pun dicatat yang sepintas. Dan ini penting, pertobatannya dia penting sekali. Oleh sebab itu dia bersaksi. Selebihnya dia bilang namanya dia di silsilah Yesus, hanya di mulutnya hanya Yesus, katakan amin. Dari awal dia tulis sampai akhir hanya Yesus. Seperti Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, katakan amin. Amin. Orang yang ada minyak, gadis yang bijaksana, di mulutnya hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan amin. Amin. Saya percaya malam hari ini Roh Kudus berbicara kepada kita semua. Jangan keraskan hati. Mungkin kita tidak seperti Sakius yang mengkhianati bangsa, tidak seperti Lewi pemungut cukai. Lewi pemungut cukai yang dosanya besar, tapi Tuhan datang untuk dia. Roh Kudus menghampirinya. Dia bertobat, keluarganya bertobat. Malam hari ini Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Amin. Amin. Dia akan datang menjemput kita di udara. Pastikan Roh Kudus undang. Pastikan jangan menolak Yesus. Pastikan kita mencintai Tuhan, supaya pada saatnya Tuhan tidak berkata, aku tidak mengenal Engkau. Tuhan dengan kita hidup intim, akrab. Kita mengasihi firman-Nya. Kita dicintai oleh Tuhan, dan kita balas kita dengan ucapan syukur, dan duduk di bawah kaki Tuhan setiap hari. Sehingga pada saat kegelapan malam, di tengah malam mempelai datang, pelita kita siap, buli-buli kita penuh dengan minyak, dan kita siap sedia di dalam wedding party, pesta pernikahan surga yang sangat dahsyat dan besar. Saya percaya Tuhan Yesus akan berbicara malam hari ini. Amin. Tuhan, terima kasih bagi keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, terima kasih bagi Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kami. Glory, haleluya. Terima kasih bagi firman Tuhan yang boleh menguatkan kami setiap hari. Terima kasih bagi makanan, minuman, jasmani yang Tuhan cukupkan. Amin. Di tengah-tengah pandemi, tetapi Tuhan secara khusus menopang kami. Seperti induk Raja Wali yang menopang anak-anaknya. Terima kasih bagi Tuhan memberi contoh pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir.
melewati ribuan kilometer hanya beberapa hari, karena Tuhan menopang dengan induk Raja Wali. 1,5 juta orang kau terbangkan dengan induk Raja Wali. Ini mujizat yang terbesar yang kau kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berdoa. Dan semuanya firman Tuhan akan menyentuh hati masing-masing. Yes, haleluya. Dalam nama Yesus kita berdoa. Semua kita yang percaya katakan Amin. serahkan semuanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Glory, Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Amin. Kami percaya firman-Mu meneguhkan setiap hati kami. Glory, Dan saat ini kami rindu memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan, sebagai korban ucapan syukur kami atas segala yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Mari Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan kepada-Mu, baik itu persembahan kolekte, persepuluhan diakonia maupun persembahan untuk pembangunan. Tuhan, kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, setiap kami yang akan memberi, maka kami juga akan diberi. Tuhan akan menggantikan kepada kami, Tuhan, berlipat kali ganda, seperti janji firman-Mu, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan akan membuka perbendaharaan di langit, dan Tuhan akan memberkati setiap kami, segala usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan setiap persembahan kami, boleh menyenangkan hati-Mu. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan amin. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri. Kita angkat pujian besar anugerah-Mu, kita akhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, Haleluya. berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar.
ibadah ini. Setiap kami mengalami kekuatan baru, kami mengalami terobosan baru, dan kami mengalami pencerahan baru. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Nyoman Paulus Tuhan, istri, anak, keluarganya, tugas pekerjaan pelayanan Tuhan memberkati, dan keajaiban Tuhan terjadi. Kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu, kami dilayakkan oleh anugerah-Mu, kami mendapat berkat Tuhan. Baik saudara, dengan iman angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan. Pada selesai Tuhan memberkati. Haleluya.